Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Saryani Adi, absen 29 dari kelas 74. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang materi Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 8, yakni 1 ada Kerajaan Kutai, yang berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-9 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga Toholing, yang berdiri pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Yang keempat ada Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Kuno, yang berdiri pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-10 Masehi. Yang keenam ada Kerajaan Kediri, yang berdiri pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-11 Masehi. Yang ketujuh ada Kerajaan Singasari, yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit, yang berdiri pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini perlu kalian ketahui bahwa Kerajaan Kutai itu terbagi ke dalam 2, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura yang beragama Hindu, lalu Kutai Kartanegara yang beragama Islam. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di video ini. Di sana ada peta. Peta ini adalah peta atau lokasi dari Kerajaan Kutai yang diperkirakan terletak di tepi Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencangkup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Kutai itu bernama Kundungga. Setelah pengaruh Hindu masuk di Indonesia, Kundungga ini mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja. Selain itu, Kundungga menetapkan pergantian kekuasaan di Kutai harus dilakukan secara turun-temurun sebagaimana sistem kerajaannya. Silsilah kerajaan Kutai dapat diketahui berdasarkan temuan Yupa, karena Yupa ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai. Setelah Kundungga wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai ini mencapai puncak kejayaannya pada saat Mula Warman menjadi raja. Mula Warman ini merupakan penganut Hindu yang taat. Bahkan pada saat itu ia pernah mengadakan kurban sebanyak 20 ekor lembu untuk para Brahman. Mayoritas masyarakat di Kerajaan Kutai ini menganut agama Hindu Siwa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ada sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Kemudian, Punawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kalian ketahui bahwa setelah Kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat juga muncul Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Kalian bisa lihat yang ada di video ini. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat Kerajaan Tarumanegara itu diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Kalau mengingat namanya, Tarumanegara dan kata tarum ini mungkin berkaitan dengan kata taruf yang artinya nilai. Kata tarum ini dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat yaitu Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada 358 Masehi. Jaya Singawarman ini memerintah Tarumanegara hingga 382 Masehi. Kerajaan Tarumanegara kemudian mulai mengalami kemunduran yaitu pada saat sepeninggalan dari Raja Punawarman, yaitu pada saat pemerintahannya atau kerajaannya itu dipegang oleh Tarusbawa. Dan kemudian perekonomian Kerajaan Tarumanegara ini bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Pada saat pemerintahan Raja Punawarman, sektor pertanian ini mengalami perkembangan pesat. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa Raja Punawarman pernah memerintah rakyatnya untuk membuat saluran Gomati sepanjang 6.112 tombak sekitar kurang lebih 12 km. Pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 21 hari.
Pembangunan saluran Gomati ini memiliki arti ekonomis bagi rakyat Tarumanegara. Saluran Gomati ini berfungsi sebagai sarana pengairan dan pencegahan banjir serta lalu lintas pelayaran antara daerahnya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar prasasti yang ada di bawah ini. Gambar tersebut salah satunya yaitu ada prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Selain itu pun masih ada prasasti lain seperti Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Jantan, Prasasti Jambu, kemudian Prasasti Cindan Hyang, dan Prasasti Awi. Di dalam salah satu prasasti yaitu Prasasti Ciaruteun terdapat jejak telapak kaki Raja Punawarman yang melambangkan penjelmaan sebagai Dewa Wisnu. Berdasarkan informasi pada prasasti tersebut, agama Hindu yang berkembang di kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu Waisnawa atau Hindu Wisnu. Akan tetapi, agama Hindu hanya berkembang di kalangan istana atau keluarga dan kerabat kerajaan saja. Sementara itu, sebagian besar penduduk Tarumanegara masih menganut kepercayaan asli yaitu animisme dan dinamisme. Runtuhnya Tarumanegara ini diserang oleh kerajaan Majapahit. Dan selain itu pun tidak adanya penerus dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga adalah kerajaan Kalingga atau Holling. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling berdiri pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang berada di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Pendiri kerajaan Kalingga adalah keturunan dinasti Sailendra yang nantinya menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Menurut berita Tiongkok, pada masa 674 Masehi, kerajaan Kalingga itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima ini menjalankan pemerintahan secara tegas, keras, adil, dan bijaksana. Salah satu aturan yang diterapkan Ratu Sima ini adalah rakyat Kalingga dilarang menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka. Bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang berat karena itu ketertiban. Ketentraman di Kalingga berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ratu Sima ini memiliki cucu bernama Sanaha, yang menikah dengan Raja Brantas Nawa dari Kerajaan Galuh. Kemudian, Sanaha ini memiliki anak yang bernama Sanjaya, yang kelak menjadi pendiri kerajaan dari Mataram kuno. Dan mendirikan dinasti Sanjaya. Dalam perkembangannya, keturunan kerajaan Kalingga ditandai dengan wafatnya Ratu Sima. Sepeninggalan Ratu Sima, kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan perekonomian kerajaan Kalingga ini bertumbuh pada sektor perdagangan dan pertanian. Karena letaknya yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah, ini menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang di Kalingga. Komoditas perdagangan Kalingga pada saat itu antara lain kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading. Sementara itu, wilayah pendalaman Kalingga yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan kegiatan pertanian. Selanjutnya yaitu kehidupan keagamaan pada kerajaan Kalingga. Jadi pada masa kejayaannya, kerajaan pusat Kalingga ini menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga ini merupakan ajaran agama Buddha Hinayana. Selanjutnya, peninggalan dari kerajaan Kalingga diantaranya ada Prasasti Tumas, Prasasti Sujumerto, Candi Angin, dan Candi Buddha. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Kemungkinannya selain setelah wafatnya Ratu Sima, juga kemungkinannya ada akibat dari serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ada pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang memiliki pengaruh di wilayah Indonesia bagian barat. Lokasinya ada di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah aliran Mahayana. Lalu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Prasasti Kedudukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kotak Kapur, dan Karang Barahi. Kemudian ada juga bangunan candi yaitu Candi Muara Takus dan Wihara Nagivatana. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal yaitu antara lain keadaan sekitar Sriwijaya yang berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran Sungai Musi banyak membawa lumpur.
Akibatnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Selain itu pun banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. Kemudian dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain, contohnya yaitu Kerajaan Chola. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri sekitar abad ke-8 sampai dengan abad ke-10 Masehi. Kenapa disebut Kerajaan Medang? Karena pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno adalah di Medang. Bisa dilihat yang ada di peta. Peta ini adalah wilayah Jawa bagian tengah, karena periode pertama Kerajaan Mataram kuno ini ada di Jawa Tengah. Namun nantinya pada periode kedua pemerintahannya dipindahkan ke wilayah Jawa bagian timur oleh Empu Sendok. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Sana. Sana ini adalah seorang raja yang tidak memiliki anak namun memiliki saudara yang bernama Sanaha. Sanaha ini memiliki anak yang bernama Sanjaya. Ketika Sana tidak mampu lagi memimpin kerajaan, maka pemerintahan diserahkan kepada anak dari Sanaha yang bernama Sanjaya. Sanjaya adalah pendiri dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah Sanjaya memerintah di Mataram kuno, pemerintahan diserahkan kepada Rakai Penangkaran. Rakai Penangkaran ini adalah raja yang berasal dari dua dinasti sekaligus, yaitu dinasti Sanjaya maupun dinasti Sailendra. Maka dari itu dapat dipastikan Kerajaan Mataram kuno bagian tengah itu terbagi dua, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Lalu agama yang dianut oleh Kerajaan Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Kemudian Rakai Penangkaran wafat. Setelah Rakai Penangkaran wafat, terjadilah permasalahan di kalangan keluarga kerajaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Kerajaan Mataram kuno ini terbagi ke dalam dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Sanjaya dan yang kedua yaitu ada dinasti Sailendra. Dari kedua dinasti ini memiliki corak keagamaan yang berbeda. Kalau misalkan tadi dinasti Sanjaya itu beragama penganut Hindu, sedangkan dari dinasti Sailendra penganut agama Buddha, sehingga terjadilah suatu permasalahan dikarenakan perbedaan agama ini. Namun permasalahan ini akhirnya diselesaikan dengan pernikahan politik, yaitu antara Rakai Pikatan dari keluarga dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramuardani putri dari Samarutungga dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Selanjutnya dinasti Sailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Rakai Pikatan. Namun setelah terjadinya pernikahan tersebut, ternyata permasalahan muncul kembali pada masa pemerintahan Mataram Jawa. Pada saat Rakai Pikatan menjadi seorang raja, terjadilah perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dengan Palaputra Dewa, di mana Rakai Pikatan ini adalah raja yang beragama Hindu yang menikahi tadi ya dengan seorang putri yaitu yang bernama Pramuardani yang berasal dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Namun saudara Pramuardani yaitu Balaputra Dewa tadi tidak setuju dengan pernikahan tersebut, sehingga terjadilah perang antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. Perang tersebut berhasil dimenangkan oleh Rakai Pikatan, sehingga Balaputra Dewa menyingkir ke Sriwijaya dan menjadi raja terkenal di Sriwijaya. Lalu kemunduran dari Mataram kuno Jawa Tengah ini juga didukung oleh letusan gunung berapi, sehingga pusat pemerintahan nantinya dipindahkan ke Jawa bagian timur oleh Empu Sendok. Sehingga Empu Sendok ini adalah pendiri dari Mataram Jawa Timur. Kemudian setelah terjadinya konflik antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa, kemudian ditambah letusan gunung berapi, pada masa Mataram Jawa Timur ini terjadi Paralayan Medang. Apa itu Paralayan Medang? Yaitu konflik internal ketika Raja Hurahuri yang dihasut Sriwijaya ingin menghancurkan kerajaan Mataram Jawa Timur yang waktu itu dipegang oleh Raja Dharmawangsa yang pada saat itu menikahkan anaknya dengan Raja Erlangga, yang berakibat pada tewasnya Raja Dharmawangsa. Raja Erlangga kemudian bersembunyi di Gunung Kelut untuk mempersiapkan serangan balik pada Hurahuri. Setelah berhasil menghancurkan Hurahuri, kerajaan Erlangga berhasil menjabat menjadi Raja Mataram Jawa Timur dan memindahkan pusat pemerintahan dari Medang daerah Kamulan ke daerah Kehuripan atau Sidoarjo. Maka dari itu Mataram Jawa Timur sering disebut dengan Kerajaan Medang Kahuripan. Kemudian pada akhir pemerintahannya, Raja Erlangga dihadapkan pada persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Jadi Erlangga ini memiliki dua putra yaitu Sri Samawijaya dan Mapaji Rasakan.
Erlangga ini kemudian terpaksa membelah wilayah kerajaan menjadi dua, yaitu bagian barat disebut Kerajaan Kediri atau Panjalu, sedangkan kerajaan bagian timur disebut dengan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Panjalu atau Kediri ini diberikan pada Sri Samawijaya, lalu Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapaji Rasakan. Pada akhir pemisahan kerajaan tersebut tidak dapat menghentikan perang saudara, karena Kerajaan Kediri atau Panjalu tetap saja menyerang Kerajaan Jenggala, yang akhirnya Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala disatukan kembali dan bernama Kerajaan Kediri atau Kerajaan Mataram kuno ini. Mataram kuno ini mengantungkan kegiatan perekonomiannya yaitu pada sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan laut yang dikembangkan melalui Sungai Bagawan Solo. Peninggalan dari kerajaan Mataram kuno ini diantaranya yaitu ada Prasasti Canggal Kawasan, Prasasti Kurap, Prasasti Kedua atau Balitung, kemudian ada juga bangunan candi, ada Candi Prambanan, Kalasan, Borobudur, dan lain-lain. Dari beberapa peninggalan tersebut, contohnya seperti candi, ini juga menceritakan mengenai bagaimana kehidupan dari Kerajaan Kediri, yang nantinya akan dibahas pada slide berikutnya. Yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berlangsung pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Pendirinya adalah Erlangga. Karena berdirinya Kerajaan Kediri ini dihitung sejak berdirinya Mataram menjadi Jenggala atau Panjalu, jadi Erlangga ini merupakan raja dari Bendang Kahuripan atau Mataram Jawa Timur, yang dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Kediri. Lalu agama yang dianut oleh Kerajaan Kediri ini mayoritas Hindu. Raja terkenal bernama Jayabaya. Kerajaan Panjalu disebut juga dengan Kerajaan Kediri. Lalu raja yang ada di Kerajaan Kediri yang bernama Kertajaya pernah berselisih dengan Brahman ketika permintaannya dianggap sebagai raja dewa tidak ditanggapi oleh Brahman, yang berakibat terjadinya perang Ganter. Apa itu perang Ganter? Perang Ganter adalah perang antara Raja Kertajaya dengan Brahman. Namun para Brahman meminta bantuan kepada Ken Arok, di mana Ken Arok ini adalah orang yang ingin menikahi Ken Dedes, yang merupakan kerabat dari Raja Kertajaya. Sebelum berperang melawan Kertajaya, Ken Arok ini meminta bantuan pada orang pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Dan keris yang dibuat Empu Gandring ini digunakan oleh Ken Arok untuk nantinya membunuh Raja Kertajaya bersama kerabat-kerabatnya kecuali Ken Dedes. Karena nantinya Ken Arok ini akan menikahi Ken Dedes. Namun sayang sekali Ken Arok diceritakan membunuh Empu Gandring juga sebelum menggunakan keris tersebut untuk berperang dalam Ganter. Akibatnya keris itu dikutuk oleh Empu Gandring, di mana Ken Arok nantinya akan dibunuh oleh keris yang sama. Apa itu kebetulan atau tidak, itu akan terjadi pada masa kerajaan Singasari. Karena setelah Raja Kertajaya terbunuh, Ken Arok akhirnya mendirikan kerajaan baru di tempat yang sama, namanya Kerajaan Singasari. Perekonomian Kerajaan Kediri tergantung pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Kemudian masyarakat Kediri merupakan pengaruh agama Hindu Siwa yang taat. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kediri dilihat dari beberapa peninggalan arkeologi maupun benda-benda yang lainnya yang ditemukan di wilayah Kediri. Di antaranya yaitu ada beberapa bangunan candi. Ada Candi Penantaran, Candi Kurah, Candi di Mari Gambar, kemudian ada juga Kitab Baratayuda, Kakawin, Saradana, dan berupa prasasti juga, Prasasti Kamulan, Prasasti Galunggung, Jaring, Talan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini kurang lebih berdiri pada abad ke-13 Masehi. Lokasi dari Kerajaan Singasari yaitu di Malang atau di Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri setelah Kerajaan Kediri hancur. Pendirinya adalah Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Raja Kertajaya menggunakan keris sakti dari Empu Gandring, seperti yang sudah diceritakan sebelum bahwa keris tersebut itu dikutuk oleh Empu Gandring, di mana Ken Arok sendiri akan terbunuh oleh keris tersebut. Itu terbukti ketika anak dari Ken Dedes yang bernama Anusapati menganggap bahwa Ken Arok ini telah membunuh ayahnya yang bernama Tunggul Ametung. Sehingga Ken Arok dibunuh oleh anak dari Ken Dedes yang merupakan anak tiri dari Ken Arok itu sendiri. Namun selain menikahi Ken Dedes, Ken Arok juga menikahi orang yang bernama Ken Umang. Dari Ken Umang ini memiliki anak yang bernama Toh Jaya. Mengetahui bapak kandungnya dibunuh oleh anak dari si Ken Dedes tadi, anak dari si Ken Umang membunuh lagi anak dari Ken Dedes ini. Menurut kalian apakah itu benar-benar terjadi kutukan dari Empu Gandring tadi atau cuma memang kebetulan saja? Kemudian raja terkenal bernama Raja Kartanegara. Raja Kertanegara pernah melakukan ekspedisi Pamalayu pada saat raja dari Monggol ingin menaklukkan wilayah Singasari atau menaklukkan Pulau Jawa. Jadi untuk mengantisipasi serangan dari tentara Monggol tadi,
Raja Kertanegara pun mengadakan ekspedisi Pamalayu di mana dia membawa pasukan ke wilayah Sumatera, di mana dia di sana mencari sekutu sebanyak-banyaknya untuk menghadapi tentara-tentara Mongol. Hingga sampailah dia di kerajaan Dharmasraya. Di sana dia menikahi 2 orang putri dari Dharmasraya yang bernama Darapita dan Darajingga. Memanfaatkan kekosongan wilayah dari kekuasaan di daerah Singasari di Pulau Jawa, keturunan dari Raja Kertajaya yaitu raja dari Kerajaan Kediri yang bernama Jaya Katuang melakukan serangan atau pemberontakan yang disebut pemberontakan Jaya Katuang. Tujuannya ingin membalas dendam apa yang dilakukan oleh Ken Arok kepada Raja Kertajaya dahulu. Akibatnya, serangan dari Jaya Katuang tadi Singasari hancur. Lalu Jaya Katuang berhasil memegang kekuasaan dan Jaya Katuang ini nantinya dibantu oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan pendiri dari Kerajaan Majapahit. Perekonomian Kerajaan Singasari difokuskan pada aktivitas di bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Keberadaan Sungai Berantas sangat membantu perekonomian kerajaan. Bahkan pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara, Singasari juga berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, terdapat upaya untuk menyatukan agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana menjadi agama Tantrayana. Dalam perkembangannya, Tantrayana ini menjadi agama resmi kerajaan. Kondisi ini dilihat dari kegiatan Raja Kertanegara dan para pembesar istana yang sering mengadakan upacara Tantrayana. Kerajaan ke-8 adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Pendirinya adalah Raden Wijaya, setelah sebelumnya membantu Jaya Katuang memberontak terhadap Singasari. Namun setelah dia diberi wilayah oleh Jaya Katuang, Raden Wijaya ini mencoba memberontak kepada Jaya Katuang. Hingga dalam pemberontakan tersebut, awalnya dia berhasil dikalahkan lalu bersembunyi di hutan di daerah Mojokerto, di mana dia ini memakan buah maja yang terasa pahit. Oleh karena itu, di daerah tersebut juga didirikan kerajaan yang diambil dari nama buah maja. Maka itu namanya dikenal dengan Majapahit. Namun raja terkenalnya namanya Hayam Wuruk. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini terdapat seorang patih atau jenderal yang bernama Gajah Mada yang pernah mengeluarkan Ati Palapa atau Sumpah Palapa, di mana dia tidak akan hidup enak sebelum Nusantara disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Namun nantinya Gajah Mada ini akhirnya dipecat atau dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam perang Pubat melawan kerajaan Sunda. Apa itu perang Pubat? Perang Pubat adalah perang antara Raja Sunda melawan Gajah Mada tanpa izin dari Hayam Wuruk. Ketika itu Raja Sunda ingin menikahkan anaknya dengan Hayam Wuruk yang bernama Pitaloka. Sesampainya rombongan Pitaloka di lapangan Pubat, Gajah Mada mencegat rombongan tersebut dan meminta kerajaan Sunda ini tunduk di bawah kerajaan Majapahit. Karena Gajah Mada sudah terikat sumpah janji dalam Sumpah Palapa, di mana dia ingin menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Namun Gajah Mada ini tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda, jadi dia memaksa Dyah Pitaloka untuk tunduk. Namun Dyah Pitaloka menolak hingga akhirnya dalam perang tersebut ayah dari Dyah Pitaloka yang kita lihat adalah raja dari Sunda terbunuh, dan Dyah Pitaloka pun melakukan bunuh diri karena tidak terima dengan tindakan Gajah Mada yang membunuh ayahnya. Akibat dari tindakan itu, Raja Hayam Wuruk akhirnya mencopot Gajah Mada dari jabatan patih. Hingga akhirnya Gajah Mada pun hidup dalam pembuangan dan tidak diketahui bagaimana akhir dari kisah Gajah Mada tersebut. Kerajaan Majapahit berpusat di Taruhulan di Jawa Timur. Kemakmuran Kerajaan Majapahit didorong majunya sektor pertanian dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Majapahit bermana pencarian sebagai petani dan pedagang. Kemudian Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di Kerajaan Majapahit. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Majapahit diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama ada peninggalan kitab. Di antaranya ada Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Sutasoma. Salah satu kitab yaitu Kitab Sutasoma ini adalah salah satu kitab yang di dalamnya terdapat samboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada juga peninggalan berupa candi. Di antaranya ada Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Kemudian ada juga bangunan berupa gapura, namanya Gaputra Bajang. Kemudian ada juga situs Trowulan. Sekian video presentasi saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.